Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kayaknya pada kurang semangat nih hari ini. Mari ikuti instruksi Bapak ya. Biar pada semangat dulu. Marilah kita bersenang-senang dulu di pagi hari ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, sama dengan dua. Jadilah begini, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung jadi satu. Jadilah begini, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung jadi satu, sama dengan 6. Jadilah menara tinggi. Jari kanan, empat jari kiri, gabung jadi satu. Jadilah begini, jadilah 8. Jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung jadi satu, sama dengan 10. Jadilah begini, marilah berdoa. Baik anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dilancarkan dalam belajarnya. Silahkan dipimpin salah satu siswanya. Coba Laila pimpin doa, masuk ke depan. Ya Pak. Ya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baiklah, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Elsa. Ya, kenapa Elsa tidak masuk, Nak? Sakit Pak. Oh, sakit ya. Marilah Elsa kita doakan agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Ya. Ya, baik anak-anak. Di sini apakah ada yang mempunyai keluarga di luar kota atau di luar daerah ya? Ada. Di mana ya? Bekasi Pak. Oh, Bekasi ya. Kalau di Bekasi kita akan mengirimkan informasi kabar itu memakai apa ya? Belum tahu Pak. Oh, belum tahu ya. Coba lihat halaman 4 ya. Ya. Buka bukunya dulu. Sudah. Ya, sudah ketemu kan? Sudah. Oh ya, kira-kira itu apa ya? Belum tahu ya? Belum Pak. Oh, ya, saya akan jelaskan ya. Itu adalah surat pribadi ya, anak-anak. Ada yang tahu surat pribadi itu apa, anak-anak? Tidak Pak. Oh, tidak ya. Ya, baik. Materi hari ini kita akan membahas tentang surat pribadi ya, anak-anak. Ya Pak. Ya, pengertian surat pribadi. Ada yang tahu? Belum tahu ya semuanya? Belum. Oh ya, baik. Akan Bapak terangkan sedikit ya. Surat pribadi adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh seseorang kepada orang yang bertujuan untuk memberikan kabar atau informasi kepada orang lain. Jadi begini ya anak-anak, kan tadi ada ya teman kita satu kelas yang mempunyai saudara di luar daerah, yaitu Bekasi ya. Karena itu kita akan mengirim kabar itu memakai surat pribadi itu. Udah paham ya anak-anak? Iya Pak. Oke. Masih pada halaman 4 ya anak-anak. Jangan dibolak-balik dulu. Nah, di dalam surat pribadi terdapat berbagai ciri-ciri. Yang pertama yaitu pada umumnya menggunakan bentuk kata sapaan pada dalam surat tersebut. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam teks surat pribadi tidak formal atau terlalu resmi. Yang ketiga, yaitu sering menggunakan berbagai jenis bahasa di dalam tulisannya. Yang keempat, walaupun berbentuk surat tetapi menggunakan kata sapaan. Yang kelima, pada umumnya sang penulis surat akan memakai kata ganti
dari orang kedua. Yang keenam, dalam salam pembuka, isi dan juga penutupnya baiknya tidak memakai bahasa yang terlalu formal. Yang ketujuh, memiliki format yang berdasarkan tidak terkait. Yang kedelapan, pada bagian dari surat tidak memiliki nomor surat atau kop surat ya anak-anak. Pada kesembilan, pada bagian isi surat biasanya ditulis karena membutuhkan suatu komunikasi dalam surat tersebut dengan orang-orang yang dekat tetapi dengan jarak yang saling berjauhan. Nah, itu ciri-cirinya ya anak-anak. Baik, udah paham semuanya? Pak Guru mau tanya, Iya, silakan. kata sapaan itu contohnya apa saja? Oh ya, sapaan itu assalamualaikum bisa, terus halo, salam kangen itu contohnya ya. Iya Pak. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembuatan teks surat pribadi tersebut, yaitu mengirimkan kabar atau informasi. Ya, bisa saja itu teman dekat, saudara, kekasih atau kerabat dekat dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya struktur surat pribadi ya anak-anak. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, yaitu alamat penerima. Yang ketiga, mencantumkan kata sapaan. Yang keempat, paragraf pembuka. Yang kelima, bagian isi surat. Yang keenam, bagian penutup. Yang ketujuh, nama penulis dan tanda tangan. Nah, sampai di sini paham semuanya ya anak-anak? Iya Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oh, tidak ya? Oh, baik. Nah, sudah cukup ya anak-anak penjelasan dari Bapak. Sudah. Selanjutnya akan diteruskan. Halo adik-adik semua. Di sini saya Kak Triwismaningsih akan melanjutkan pembahasan dari Kak Ridwanu. Nah, sebelumnya kan udah dijelaskan oleh Kak Ridwan tentang apa itu teks, surat teks. Nah, udah diberikan contoh juga yaitu surat dari Sindai untuk Dayu. Nah, di sini kakak akan memberikan tugas untuk adik-adik semua, yaitu menuliskan kembali surat dari Sindai untuk Dayu tetapi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Apakah udah mengerti? Oh ya, baik sekali, semuanya udah mengerti. Lalu kakak akan memberikan waktu kurang lebih 5 menit ya untuk mengerjakannya. Dikerjakan sebaik mungkin. Nah, waktu udah habis ya. Coba kakak lihat kerjaannya Dik Zulfa. Nah, di sini kakak akan membacakan hasil kerjaan Dik Zulfa ya. Pontianak, Minggu 12 Oktober 2014. Yang tersayang Dayu, Jalan Puspa Indah, nomor 29 Jakarta. Temanku, bagaimana kabarmu di sana? Aku harap kamu baik-baik saja. Aku pengen cerita sama kamu, Dayu. Kemarin aku diajak ayah dan ibu ke pasar. Kami pergi naik bus. Kami menunggu bus datang di halte. Saat bus datang, semua penumpang memasuki bus dengan tertib. Lalu ada seorang laki-laki datang berlari. Dia memaksa masuk ke dalam bus hingga seorang ibu jatuh karena terdorong olehnya. Semua penumpang menegur laki-laki itu. Laki-laki itu menyesal lalu meminta maaf. Kemudian laki-laki itu ikut berbaris di bagian belakang. Maka dari itu, kita harus membiasakan antri ya Dayu, agar tercipta ketertiban, kenyamanan,
dan keamanan. Salam hangat Sindai. Untuk hasil pekerjaannya Dik Zulfa udah baik ya. Udah banyak kalimat ataupun kata yang diubah dengan menggunakan bahasanya sendiri. Untuk hasil kerjaan adik-adik yang lainnya bisa dikumpulkan di meja kakak dulu. Nanti kakak akan cek satu persatu dan kakak akan nilai. Oke, sekarang kita buka halaman 4 ya anak-anak. Di situ ada surat balasan dari Dayu untuk Sindai. Sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita mulai membaca oleh salah satu siswa, yang lain mendengarkan ya. Coba Dik Kartika untuk membaca surat balasan Dayu untuk Sindai. Teman-teman yang lain mendengarkan ya. Iya, Bu. Oke, silahkan Dik Kartika. Jakarta, Senin 13 Oktober 2014. Yang tersayang Sindai, Jalan Adi Sucipto nomor 35, Pontianak. Temanku Sindai, keadaan saya baik-baik saja. Semoga kamu juga dalam keadaan baik. Saya sedih mendengar ceritamu. Laki-laki itu mungkin terburu-buru. Syukurlah dia menyesal dan meminta maaf. Semoga dia tidak mengulangi perbuatannya. Sindai, sekarang di Jakarta sudah pukul 21 malam. Sudah waktunya saya tidur. Saya biasa tidur pukul 21 dan bangun pagi pukul 5. Kamu biasa tidur pukul berapa? Sampai jumpa di surat selanjutnya. Salam hangat, Dayu. Sudah? Dik Kartika? Sudah, Bu. Oke, tadi sudah dibacakan oleh Dik Kartika. Nah, sekarang tugas anak-anak ditutup halamannya dahulu, lalu nanti menulis kembali isi surat balasan Dayu tadi dengan bahasa sendiri. Jadi tidak boleh membuka buku, bukunya ditutup, menulis kembali apa yang tadi sudah dibacakan sama Dik Kartika, lalu ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri. Seperti itu ya anak-anak, paham semuanya? Paham, Bu. Oke, sekarang mulai mengerjakan ya. Ya. Oke, Bu Guru tunggu. Ya, bentar ya, Bu. Siap. Ya. Oke, sudah semua? Bentar, Bu, dikit lagi. Oke, Bu Guru tunggu. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan membacakan apa yang sudah dikerjakan ya. Coba untuk Dek Dila maju ke depan. Oke, sekarang dibacakan hasil pekerjaan kamu ya. Siap. Oke, sekarang dibaca. Silahkan. Sindai, bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik saja. Ya. Iya, dia mungkin sedang tergesa-gesa dan syukurnya dia sudah minta maaf. Ya, jadi tidak akan mengulanginya lagi. Sindai, biasanya aku tidur jam 9 malam. Jadi ini waktunya aku tidur dulu. Dan biasanya aku bangun jam 5 pagi. Sudah dulu ya Sindai, sampai jumpa. Oke, jadi isi suratnya intinya itu seperti itu ya Dek Dila ya? Iya. Oke, coba sebutkan apa aja sih Dayu itu menceritakan apa aja di dalam surat itu. Coba apa aja? Yang pertama, Dayu baik-baik saja. lalu Untungnya dia menyesali perbuatannya. ya. Dayu juga ngasih tahu kalau dia tidur itu jam 9 malam. Oh, Bangun betul. jam 5 pagi gitu Bu Guru. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Dek Dila. Yeay. Oke, jadi isi dari surat Dayu itu adalah yang pertama, Dayu kabarnya baik-baik saja. Lalu yang kedua, Dayu bilang kalau laki-laki itu sudah meminta maaf, jadi sudah tidak mengulanginya lagi. Oke, lalu yang ketiga, Dayu biasanya tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi. Jadi sekarang itu dia itu sedang tidur ceritanya di situ. Karena sudah jadwalnya tidur jam 9 begitu. Sudah paham semuanya anak-anak? Sudah Bu Guru. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Yeay. Adik
adik-adik, setelah mempelajari materi tentang surat pribadi tadi, kan kakak-kakak tadi sudah menjelaskan ada pengertian dari surat pribadi, kemudian ciri-ciri, kemudian ada tujuan, struktur, dan juga contohnya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat tentang pengertian surat pribadi itu apa? Yang bisa tunjuk tangan ya, nanti kakak kasih poin plus. Ya, silakan Mbak Zulfa, bisa dijelaskan apa sih pengertian surat pribadi itu? Ya, betul sekali. Pengertian dari surat pribadi itu adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang digunakan untuk memberi kabar atau informasi kepada orang lain. Nah, sekarang siapa yang masih ingat? Apa sih ciri-ciri dari surat pribadi itu? Ya, Mas Taufik mau menjawab ciri-ciri dari surat pribadi itu apa aja? Ya, betul sekali. Ciri-ciri dari surat pribadi itu yang pertama, menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, formatnya bebas. Yang ketiga, tidak memiliki kop surat. Nah, sekarang tujuan dari surat pribadi itu adalah memberikan informasi atau kabar kepada si pembaca surat. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih, apa sih struktur dari surat pribadi itu? Yang bisa jawab bisa angkat tangan ya, nanti dapat poin plus loh dari kakak. Ya, Mbak Isma silakan menyebutkan struktur dari surat pribadi itu apa aja? Ya, betul sekali. Struktur dari surat pribadi yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, alamat penerima. Yang ketiga, mencantumkan kata sapaan. Yang keempat, paragraf pembuka. Yang kelima, bagian isi surat. Yang keenam, penutup. Yang ketujuh, nama penulis dan tanda tangan. Oke, kakak kira pada pembelajaran hari ini sudah cukup, bisa dilanjut besok lagi. Sekarang bisa dipimpin doa oleh Dimas, ya silakan. Oke, berdoa selesai. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan adik-adik.